Keberadaan kesenian tradisional seringkali disikapi sebagai ekspresi dan identitas kultural sekaligus berbasis kearifan dan keunikan lokal suatu masyarakat. Akan tetapi, di era pasca modernitas seperti sekarang ini, kesenian tradisional sering dianggap kurang sejalan dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat kita lihat pada kesenian tari jatilan, yang banyak orang menganggap kesenian jatilan adalah kesenian yang paling buruk sedunia, memalukan, dan tidak beraturan. Bentuk kesenian jatilan itu sendiri berupa seni pertunjukan tari yang dianggap sebagai ekspresi kebudayaan petani Jawa. Sebagai seni tari masyarakat petani, maka tentu saja pertunjukan jatilan berbeda dengan tari klasik dari istana kerajaan keraton. Hal inilah yang membuat tari jatilan sering dipandang rendah. Pertunjukan jatilan dibuka dengan menari mengikuti iringan musik hingga para penari mengalami kesurupan. Penari kemudian menampilkan atraksi seperti memecah kelapa dengan kepala dan memakan kaca ataupun ayam secara hidup-hidup. Adegan itu ditutup dengan masuknya tokoh pangeran untuk menyelesaikan masalah. Jatilan ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong menyerupai kuda, kemudian dihiasi oleh rambut yang tiruan, tabuhan gamelan serta aroma dupa, dan juga sesaji yang lengkap tersusun rapi di atas meja serta rapalan mantra dan juga lagu merupakan momen yang krusial bagi mereka. Perkenalkan, nama saya Dr. Inggar Bagus Wibisana, kerap disapa Dr. Inggar. Saya adalah seorang dokter dan juga abdi dalam Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain profesi-profesi tersebut, saya juga menjadi guru tari di Yayasan Siswa Among Bekso, penari jatilan, penari klasik, dan juga saat ini masih aktif sebagai mahasiswa S2 di salah satu universitas swasta di Bandung. Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut, saya juga masih melakukan kegiatan yang lain seperti menjadi pembawa acara atau MC dan juga sebagai seorang penyanyi. Jadi awal mula saya bisa menjadi seorang penari itu berawal ketika tahun 2015 saya berkunjung ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, di sana saya melihat ada pentas tari dan yang membuat saya tergerak untuk belajar tari adalah waktu itu mayoritas penonton dari pentas tari itu turis asing atau warga dari luar negeri. Nah, di sana saya berpikir untuk wah, ini harus dilestarikan nih budaya kita biar ada ketertarikan dari warga dalam negeri sendiri, bahkan warga lokal untuk bisa setidaknya ikut menikmati gitu. Nah, saya berpikir bahwa kalau saya tidak terjun di dalamnya, bagaimana saya bisa ikut melestarikan itu secara baik. Jadi awalnya perjalanan saya dari klasik kemudian kerakyatan juga saya jalani itu berawal ketika waktu itu saya penasaran dengan tari kerakyatan, karena memang lingkungan saya bukan di lingkungan yang ada tarian kerakyatan yang hidup dan juga berkembang gitu. Jadi waktu itu saya tertarik untuk nonton tari kerakyatan, walaupun dulu waktu kecil itu saya juga pernah lihat tari kerakyatan, cuman kan sudah dalam jangka waktu yang lama nih saya nggak lihat tari kerakyatan. Nah, waktu itu saya tertarik untuk nonton. Kebetulan teman saya di D1 Seni Tari Isi Yogyakarta itu mengajak untuk nonton Kudo Praneso ini. Nah, dari sana saya nonton, kemudian beberapa kali nonton, akhirnya kenal dengan beberapa orang yang ada di tari kerakyatan itu, termasuk koor dari Babak 2 Mas Eka Pranasadi. Nah, dari sana saya diajak untuk gabung. Waktu itu berawal dari banjeli aja atau menjadi cadangan karena penarinya kurang. Terus akhirnya saya dimintai untuk ikut gabung buat jadi penari biar jumlah penarinya lengkap 8. Pakemnya ya, kalau pakemnya jelas beda karena tari klasik itu ada pakem-pakem yang detail gitu. Ada 7 patokan baku yang mulai dari kepalanya, pandangannya, cara berdirinya, jempol kakinya, nyelek kenting, sudut-sudutnya putri, kakung halus, kakung gagah, kayak gitu kan. Setiap detailnya itu ada aturannya. Dr. Inggar tak lepas dari pro kontra sesama penari, juga masyarakat terkait jatilan yang selama ini ia geluti. Banyak yang mengatakan jatilan bisa menurunkan value seorang penari tari klasik dari seorang abdi dalam penari klasik, lalu menarikan tarian rakyat yang dianggap bebas dan tidak memiliki pakem.
Hal tersebut dianggap menurunkan level seorang penari tari klasik. Stigma tersebut tidak membuat beliau lantas ingin berhenti melestarikan budaya, justru membuatnya semakin semangat mengembangkan bakatnya agar banyak anak muda yang mengikuti jejaknya untuk melestarikan budaya Jawa, khususnya menari.